Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan video sebelumnya, jadi gimana sih kalau kita ditempatkan di kelas tinggi? Kelas tinggi itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Ada beberapa persiapan tentunya, masih sama dengan kelas rendah sih sebenarnya. Yang pertama, guru harus lemah lembut, tapi mungkin kadar lemah lembutnya itu di kelas tinggi itu malah harusnya lebih dikurangin, malah gurunya harus lebih tegas. Kenapa harus lebih tegas? Karena yang pertama, anak kelas 4, 5, 6 itu mereka itu dari menuju anak-anak menuju ke arah remaja dewasa. Jadi mereka tuh lagi masa-masanya pencarian jati diri. Kadang kalau anak yang baik-baik banget, kalau anak yang lagi mejehna tuh, yang lagi mejehna kalau bahasa Sundamanya lagi ngeleyad nah itu masya Allah luar biasa gitu kan ya. Jadi kita tuh nggak bisa dengan kelembutan. Kalau dengan kelembutan terus anaknya malah mungkin makin susah dikasih taunya. Tapi bukan berarti kita harus selalu tegas, enggak. Ada kalanya kita lemah lembut, ada kalanya kita tegas, itu tegas banget. Makanya kadang kalau misalnya kita dulu nih zaman sekolah suka ingat nggak sih guru kelas 6 mah galak, padahal sebenarnya bukan galak, karena memang anaknya sedang mengalami masa perubahan dari anak-anak menuju remaja dewasa. Dan itu tuh perubahannya benar-benar kena ke sikap anaknya tuh kelihatan banget. Mulai yang nakalnya nakal banget, ada aja gitu kejadian-kejadiannya tuh. Jadi mungkin gurunya pun kenapa tegas, kenapa kadang anak-anak bilangnya galak, ya karena tadi mungkin gurunya lebih sering ngomelin, lebih sering ngarahin, lebih sering nasehatin, itu sih mungkin. Yang kedua, kalau tadi di kelas 1, 2, 3 guru itu sebagai ibunya, tapi kalau di kelas 4, 5, 6 gimana caranya? Kita itu meraih anak-anak itu sebagai temannya kita, bukan ya ibu ya teman gitu, tapi kayak gaya bahasa, gaya cara mengajar pun kayak kita ke teman-teman gitu nih kalau ke anak kelas 4, 5, 6. Terus di kelas 6 itu juga kita tuh harus lebih sering banget, karena sekarang nih perkembangan media sosial yang terlalu pesat dan kadangkala orang tua itu nggak memperhatikan hal itu. Jadi banyak anak-anak yang tahu suatu hal yang memang belum usianya, atau anak-anak meniru dari apa yang mereka lihat di media sosialnya. Jadi guru tuh setiap harinya harus ada nilai-nilai moral yang guru sampaikan di dalam kelas, itu tuh wajib. Jadi mau pas masuk sekolah, mau pas masuk atau pas mau pulang, itu tuh harus ada banget minimal tentang disiplin, tentang jujur, tentang jangan bohong, kayak gitu tuh harus ada minimal satu hari itu ada satu sikap moral yang diajarkan kepada anak kayak gitu. Mau misalnya lewat cerita atau misalnya lewat apapun itulah, supaya anak kelas 6 itu walaupun dengan keadaannya yang masya Allah gitu, tapi mereka tetap terarahkan gitu. Nah berikutnya itu di kelas 6 itu karena anak-anaknya itu sudah dewasa ya, jadi anak-anaknya udah bisa ngerti. Misalnya cuma dititipin ke ketua kelas, misalnya kita ada tugas keluar, atau misalnya kita sakit izin atau nggak ke sekolah, misalnya kita bisa titip tugas ke anak-anak, nanti gini ya ibu tinggal, nanti pas masuk kayak gini, udah bisa ditinggal. Itu enaknya kalau di kelas tinggi. Tapi tentunya saat kita mau meninggalkan anak nih, misalnya kita misalnya mau ada tugas rapat atau apalah, misalnya ada pelatihan atau apa gitu yang harus meninggalkan kelas, kita tuh harus memberikan, pertama bukan cuma dikasih tugas, tapi anak-anak harus banget dikasih tahu, kalian nggak boleh keluar kelas ya. Kalau kalian keluar kelas nanti misalnya ada apa-apa, nanti kalau kalian jam istirahat jam segini kalian harus masuk, tolong tertib. Jadi kita tuh harus benar-benar terperinci kalau kita misalnya mau meninggalkan anak-anak sebentar gitu, kita nggak bisa ada di kelas untuk waktu yang sebentar gitu. Jadi kita harus terperinci banget, karena ya kalau kita ada kelewat aja satu ya mungkin bisa jadi bumerang juga buat itu. Karena kenakalan anak di kelas tinggi itu lebih serem sih ya dibanding di kelas 1, 2, 3 untuk anak sekolah dasar saat ini sih yang saya rasakan. Nah berikutnya itu dalam pembelajarannya itu harus selalu diterapkan dengan kehidupan sehari-hari, karena mereka udah pakainya logika banget. Jadi dalam kehidupan sehari kalau kita gini-gini, jadi menjelaskan pembelajaran apapun itu harus dikait-kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mau matematika, mau IPA, IPS dan apapun itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya merekanya ikut membayangkan, mudah mengertinya gitu sih. Jadi
Intinya kitanya harus lebih tegas. Guru itu sebagai temannya mereka dalam pembelajaran sehari-hari itu harus ada minimal satu lah penanaman sikap moral yang diterapkan kepada anak. Terus karena anak-anaknya udah dewasa, enaknya nih gurunya udah bisa ninggalin anaknya gitu kalau misalnya kita dalam keadaan darurat. Nah yang terakhir itu, dalam pembelajaran itu harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu sih, semoga terjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.